Saudara, harga minyak mentah dunia kembali berulah. Pagi ini, minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Agustus menyundul di atas $120 Amerika Serikat per barrel. Sudah dari awal pekan, harga minyak mentah dunia terus menanjak naik. Tidak hanya Brent, jenis WTI yang jadi acuan Indonesia Crude Price ICP juga naik. Minyak mentah dunia naik karena Arab Saudi menaikkan harga jual resmi pada bulan Juli dengan tambahan premi $6,5 Amerika. Harga minyak tak bisa dibendung, padahal produsen yang tergabung dalam OPEC Plus menaikkan produksi harian sebesar 648.000 barrel atau 2 kali lipat dari rencana awal. Sebagai dampak gejolak harga minyak dunia yang kian sulit dikendalikan, pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi alias Hulu Migas sedang menyiapkan aplikasi khusus untuk mengawasi pembelian Pertalite. Intinya saudara, mobil dan motor mewah dilarang menenggak Pertalite. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Gaikindo mengatakan pemerintah harus memastikan apa yang disebut kategori mewah. Meskipun jika mengacu pada peraturan yang ada, mewah adalah untuk mobil antara 3.000 cc sampai 4.000 cc. Sedangkan mengacu pada Kementerian Perindustrian, mobil rakyat adalah yang berkisar dengan harga 250 jutaan. Dan perlu diketahui, saudara, kuota yang diberikan untuk Pertalite tahun ini adalah 23,05 juta kiloliter. Pertamina mencatat konsumsi Pertalite sudah mencapai 80% pada bulan Mei 2022. Sejak Maret 2022, pemerintah menetapkan Pertalite sebagai ganti premium, yaitu BBM khusus penugasan alias bersubsidi. Apa dampak kenaikan minyak mentah dunia terhadap kebijakan pemerintah di dalam negeri? Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dan juru kamera Subandi sudah ada di Bursa Efek Indonesia sekaligus memantau IHSG. Selamat pagi Putri, ini apa dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap keuangan Pertamina dan juga kebijakan pemerintah dalam pembelian BBM? Tentu saja adalah subsidi yang makin melonjak ini yang bisa saja membuat di mana minyak dunia tengah melonjak ini bisa membuat subsidi bisa semakin bengkak seperti itu, Glenn dan juga saudara. Nah, kalau kita melihat APBN di 2022 pada bulan April lalu memang sempat surplus 103,1 triliun rupiah, tetapi kondisinya bisa saja berbalik di paruh kedua ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat di 19 Mei kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah mulai bisik-bisik bahwa keuangan Pertamina ini bisa tertekan akibat dari harga minyak dunia yang terus naik, tetapi harga jual dari bensin ecer justru di bawah harga keekonomian. Kita lihat di harga minyak dunia saja atau minyak Brent ini naik sekitar 1% atau sudah menyentuh di $120,57 Amerika per barrel. Kemudian West Texas Intermediate sudah berada di $119,41 Amerika per barrel. Lalu minyak di Indonesia seperti apa? Nah, ini untuk Pertalite yang kita tahu harga jualnya saat ini adalah 7.650 per liter. Sebetulnya harga keekonomiannya ini adalah 12.500, artinya ada selisih sekitar 4.850 yang harus ditanggung oleh Pertamina. Pertamax yang April kemarin naik menjadi 12.500, harga keekonomiannya adalah 16.000, artinya ada selisih juga yang harus ditanggung oleh Pertamina. Yang harus diwaspadai adalah ketika harga Pertamax naik, masyarakat berbondong-bondong justru pindah ke Pertalite. Nah, Pertamina Patraniaga juga mencatat bahwa ada migrasi Pertamax ke Pertalite ini mencapai 25%. Sementara BPH Migas juga berdasarkan data ini konsumsi Pertalite naik rata-rata 36,1%. Dampaknya cash flow ini bisa tersendat, cash flow Pertamina, karena ada kompensasi yang terlambat dibayarkan ataupun bahkan tidak dibayarkan secara utuh. Banggar DPR, Badan Anggaran DPR disebut-sebut sudah menyetujui anggaran 520 triliun rupiah tambahan anggaran ini yang diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan asumsi harga Indonesian Crude Price dari $63 Amerika per barrel menjadi $100 Amerika per barrel ini diajukan supaya harga minyak, gas,
maupun juga listrik tidak naik. Nah, ini nantinya dananya ini akan dialirkan begitu ke subsidi energi, yakni 74,9 triliun, kompensasi BBM dan LPG di 2021 dan 2022, ini 324,5 triliun, dan ada sisa kompensasi yang nantinya akan di carry over ke 2023, yakni 49,5 triliun. Nah, untuk menjaga daya beli, pemerintah juga akan mengeluarkan anggaran perlindungan sosial, yakni 18,6 triliun, dan ada tambahan dana bagi hasil, yakni 47,2 triliun. Tentu saja pemerintah harus bergerak cepat. Kenapa? Karena kalau kita melihat harga minyak dunia ketika pandemi $40 Amerika per barrel, kemudian gerak lagi $70 Amerika per barrel, lalu sekarang bisa mencapai di atas $120 Amerika per barrel. Nah, kalau terus berlanjut, beban Pertamina tentu saja semakin berat. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika tidak ada tambahan kompensasi, maka Pertamina bisa defisit 12,98 miliar rupiah. Yang dilakukan untuk menjaga daya beli tentu saja tadi menambah jaring perlindungan sosial, kemudian juga menertibkan subsidi, karena kalau di 2020 kemarin Indonesia sempat kecolongan sekitar 15 triliun rupiah akibat subsidi gas 3 kilo yang tidak tepat sasaran. PR dari Pertamina juga bertambah, yakni memberitahukan kepada masyarakat bahwa fluktuasi harga minyak dunia juga sering kali terjadi. Terakhir, Denis dan juga saudara, kita akan pantau bagaimana pergerakan IHSG. Setelah kemarin ditutup menguat 0,63%, nampaknya IHSG juga masih belum mudah diterka begitu ya. Kemarin ditutup di 7.141,05. Hari ini IHSG dibuka di zona merah atau pelemahan 0,18% ke level 7.125,47. Hari ini IHSG bisa saja menguat, Gleis dan juga saudara, tapi terbatas. Ini diakibatkan dari adanya aksi profit taking oleh investor, dan juga para investor ini lebih selektif dalam melakukan aksi beli. Kita tunggu nanti bagaimana pergerakannya sampai penutupan di sore hari. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas ulasan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali.